Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat SMK TAV dan teman-temanku yang hobi dalam bidang elektronik, agar supaya kita bisa meningkat walaupun itu hanya hobi menjadikan suatu ilmu, kita juga bisa mendapatkan daripada penghasilan. Marilah kita memulai saja. Kali ini saya akan mencoba memperkenalkan kepada kalian bagaimana supaya kita bisa punya kesenangan, punya hobi, tapi juga bisa menghasilkan sedikitnya untuk tambah-tambah beli pulsa. Pertama-tama sebelum kita masuk ke bidang hobi kita, yaitu di bidang elektronik, maka kita harus siapkan semua apa-apa yang perlu kita miliki di dalam hobi yang akan kita laksanakan. Termasuk salah satunya mungkin kita harus memiliki apa yang namanya solder ya. Terus apa juga yang namanya avometer, apa juga yang namanya daripada obeng ya, tang, dan juga test pen, dan juga yang lain-lainnya, timah gitu. Sehingga kita bisa, setelah kita mengenal alat-alatnya, maka kita akan mudah, akan lebih gampang untuk bisa mempraktekkan hobi kita. Mungkin dengan jalan kita melihat video ini, kita mulai belajar dari awal. Mungkin umur-umur adik-adik, umur-umur kita semua, tidak pandang umur. Selama kita mau berusaha untuk belajar bagaimana kita bisa meningkatkan IQ kita ya. Mungkin kita bisa masuk menjadikan suatu panca pencaharian. Begitu. Terima kasih. Kita akan memulai mengenalkan alat-alat itu. Yang pertama yang harus kita miliki untuk hobi kita ini adalah solder. Tahukah solder itu? Solder adalah suatu alat untuk menyatukan satu alat pemanas, untuk menyatukan alat satu dengan alat yang lain, yaitu menggunakan yang namanya timah atau tinol ya. Bentuknya seperti ini, timah atau tinol ya. Solder, timah perlu kita punya sebelum kita melangkah yang lain. Yang kedua yang perlu kita miliki di dalam hobi elektronik itu sangat penting, yaitu sebagai pacul utama, sebagai alat pengukurnya, yaitu namanya avometer ya. Avometer ini avometer ya, alat untuk mengukur. Avometer yaitu A nya adalah untuk mengukur ampere, V nya adalah untuk mengukur voltase, dan O nya adalah untuk mengukur ohm atau retansi ya. Untuk mengukur apa satu kabel diukur dengan alat ini, dia nyambung atau tidak, maka akan bisa ketahuan. Juga satu alat dioda, mungkin salah satu komponen daripada elektronik, kita ukur dia masih bagus atau tidak, maka dengan alat ini namanya avometer. Ini sangat penting untuk dimilikinya, karena dengan memiliki ini kita akan bisa mengoperasikan atau menjalankan hobi kita dengan baik. Begitu selanjutnya kita harus mengetahui. Dan avometer ini memiliki dua kabel merah yaitu yang di positif ya, dan kabel hitam yang ada di negatif. Apabila ini akan kita gunakan, maka sebelum kita mulai menggunakan ohmmeter kali satu kita kalibrasi dulu. Kalibrasi dan kita paskan ya, maka dia akan bergerak kabelnya. Sebelum kita gunakan ya, kita cek dulu. Begitulah salah satunya alat untuk mengukur ya. Semoga kita bisa membeli atau kita bisa memilikinya. Terus yang ketiga, kita harus memiliki yang namanya test pen. Apa itu test pen? Test pen adalah suatu alat scrap atau obeng yang digunakan untuk melihat bagaimana ada arus atau tidak. Maka apabila kita masukkan ke dalam jalur listrik ataupun di stom kontak salah satu, itu kita masukkan dan kita di belakang ini kita pegang, maka dia akan menyala. Ini akan menyala.
dan menyalakan kelihatan merah-merah di sini ya. Nah, ini harus kita punya juga, namanya test pen ya. Beli yang murah nggak apa-apa, yang penting kita punya test pen dulu untuk mengetahui apa listrik yang kita akan gunakan gitu. Selanjutnya kita juga harus mempunyai obeng min ya, obeng nih ya, obeng min ya, untuk membuka satu alat. Ini ada obeng min ya, terus juga ada obeng plus ya, ada obeng plus ini ya, plus untuk membuka scrap yang kembang ya, dan scrap yang negatif yang min ini, untuk membuka satu alat. Maka kita perlu minimal ya beli yang murah-murah dulu lah, agar kita bisa memilikinya, bisa menggunakannya, bisa latihan ya, membongkar kipas, membongkar DVD ataupun radio butut ya. Nah, maka kita akan belajar ke sana. Dan juga kita harus memiliki obeng yang agak besar, yaitu obeng plus ya, agak ini. Nah, kita harus memilikinya juga alat-alat ini untuk membuka, mengencangkan suatu pesawat. Maka kita perlu menggunakan yang namanya obeng. Selanjutnya kita juga harus memiliki yang namanya tang potong ya. Tang potong ini seperti ini bentuknya, tang potong. Ini digunakan untuk memotong kabel, memotong komponen-komponen yang panjang yang setelah kita solder di PCB ya, maka kita menggunakan tang potong, namanya tang potong. Dan juga kita juga harus memiliki tang buaya. Tang buaya ini untuk mengencangkan ya, memegang, untuk menjepit, untuk bisa dipasangkan di dalam PCB. Maka alat-alat ini yang perlu kita miliki sebelum kita melangkah ke dalam hobi kita, melangkah kepada suatu pekerjaan yang akan kita, mudah-mudahan dan pekerjaan kita miliki dengan alat yang sedikit, alat yang sederhana, terus kita pelajari mulai dari dasarnya elektronik ya, maka kita akan ke sana belajar lebih. Karena hari ini itu namanya teknologi elektronika itu sudah semakin pesat, dan kita harus selalu membuka, mempelajari, membaca ya. Kita beli buku elektronik, dasar-dasar elektronik, dan kita juga sering melihat daripada video-video seperti yang sobat-sobat lihat hari ini. Kita perkenalkan suatu alat-alat bagaimana supaya kita lebih maju ya. Mungkin dari awal kita masih duduk di SMP, duduk di SMA, SMK ya, kita belajar, ataupun kita sebagai orang yang mencari ya jalan untuk mendatangkan rezeki. Karena rezeki sudah diatur dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus berusaha bagaimana untuk berusaha mengambil rezeki yang sudah diberikan lebih dengan kita berusaha mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, untuk selalu meningkatkan daripada ilmu yang kita miliki. Begitu sahabat semua, dari SMK ya, dari manapun panjenengan, kita sama-sama belajar bagaimana kita tingkatkan ya hobi kita, tingkatkan kepandaian kita, usahakan sebagai jalan lahan kita untuk maju ke depan. Maka kita selalu belajar. Apabila ini video bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, tolong kasih like, subscribe ya, dan juga share kepada teman-teman, dan kita sama-sama belajar. Dan ketemu lagi di selanjutnya, yaitu bagaimana kita menggunakan komponen-komponen elektronik yang paling mudah. Semoga kita bisa belajar lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.